Satu, dua, tiga. Ya, ya. Satu, dua, satu, dua, tiga. Damailah seluruh negeri Nusantara dan damailah seluruh dunia. Jayalah selalu di kau negeriku, damailah seluruh bangsaku. Agama tak mengajarkan kebiadaban dan negeri tak mengajarkan kekerasan. Bahkan bumi tak menginginkan perpecahan. Jagat raya pun rindu kedamaian. Berhenti bertikai, berhenti menyerang, bergandengan tangan, raih persatuan. Damailah negeri, jayalah di kau negeriku, bangkitlah seluruh bangsaku, berangkul bersama satu padu, negeri aman damai selalu. Damailah seluruh negeri Nusantara dan damailah seluruh dunia. Jayalah selalu di kau negeriku, damailah seluruh bangsaku. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabapas yang dalam ini wakil oleh Pak KUPU Pak Julius ST. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat struktural maupun JRT di Bapas Muarabungo. Yang saya hormati pimpinan CP Korin Center yang dari Muarabungo yang kami hormati. Kami selaku panitia berharap kepada klien kami apa-apa yang disampaikan nanti dalam hal bimbingan kemandirian pertanian mohon didengarkan, dimengerti dan dilaksanakan dan diimplementasikan ke masyarakat maupun ke pribadi sehingga mendapat income atau ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan tanpa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang ditunjuk oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati pejabat struktural, fungsional dan seluruh pegawai Bapas, dan tidak lupa pula selamat datang para peserta pelatihan bimbingan pertanian yang akan dilaksanakan oleh CP Center. Maka dengan ada tunjuk dari ibu-ibu atau bapak-bapak dari CP Korin nanti,
belajarlah dengan baik sehingga nanti ada manfaat bagi rekan-rekan dari peserta pelatihan ini. Itu harapan dari Bapas. Dengan ini saya resmi membuka pelatihan kegiatan bimbingan pertanian. Sekian, terima kasih. Bapak-bapak. Baik, kalau pengusaha jawabnya tidak lain, tapi jawabannya adalah luar biasa. Bisa? Bisa Pak? Bisa insya Allah. Saya kasih salak nanti yang semangat. Iya. Terus. Mas, tangannya dulu Mas. Iya. Patasin lagi. Oke. Pengusaha. Oke, kita bagi dua kelompoknya. Saya mau lihat mana yang menang. Sebelah sini sama sebelah sini. Nanti dapat buah yang menang. Pengusaha. Mas. Oke, pengusaha. Oke, yang menang adalah kelompok ini. Bu, ada orang yang nggak mampu dan anak yatim, dia minta misalnya pelatihan. Pelatihan saya harganya berapa? Coba dibaca. 2 juta ya? Nggak apa-apa nggak bayar. Kalau memang nggak mampu nggak apa-apa nggak bayar. Tapi doakan saya. Selesai kita gratisin teman-teman, nanti Allah kasih lebih dari itu. Janjinya Allah itu 10 sampai 700 kali lipat di Al-Quran. Jadi nggak usah ragu. Itu kan yang janji Allah ya, bukan saya. Nah, jadi coba deh, insya Allah bisa nanti gitu ya. Oke. Berapa harganya? Berapa? Ya Allah, cuma 1.000. Saya tawar lah, 5.000 bisa? 310. Tawarnya lebih murah. Oh gitu, tawarnya lebih murah. 100 ya? Kenapa? Rugi saya. Loh, kok rugi? Pasti mahal. 100 lah. 900. Oke. Berarti 100. Oke, saya beli ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat tentang kerugian yang saya alami. Oh, ini jadi curhat. Kerugiannya pas 1 tahun yang lalu, teman-teman. 1 tahun yang lalu itu di Januari 2020. Ceritanya saya sedang melakukan satu kegiatan dan ternyata di kegiatan itu kami mengalami kerugian. Maksudnya ada kecelakaan di situ dan saya harus mengganti rugi semuanya, mengcover semuanya. Total kerugian waktu itu adalah 400 juta rupiah. Waktu itu saya sudah berhenti PNS, teman-teman, fokus untuk jadi pengusaha. 2 tahun 2018 saya berhenti PNS tanpa pensiun. Dan 2020 saya punya masalah dengan bisnis yang tadi saya bilang, kami buat kegiatan dan kemudian ada masalah sehingga saya harus mengganti rugi 400 juta. Dan itu di deadline sampai 1 tahun. Tiba-tiba di Januari itu saya ada masalah itu, sudah tanda tangan notaris bahwa 1 tahun kemudian saya harus memenuhi 400 juta. Saya nggak tahu uangnya dari mana teman-teman, tapi saya yakin Allah pasti memudahkan. Cuma harus usaha maksimal, jangan bukan cuma berdoa aja, nggak mungkin ya. Tiba-tiba bulan Maret apa? Pandemi ya? COVID. Jadi saya harus tutup bisnis saya 3 bulan. April, Mei, Juni. Jadi 3 bulan tidak ada pemasukan. Itu sudah hampir pingsan dulu saya ya, karena memang janji, jadi ada hutang. Jadi saya berpikir gimana nih caranya ya. Tapi saya bilang begini, ya Allah, saya punya masalah ini, tapi saya nggak mau pinjam dengan siapapun, nggak mau pinjam dengan lembaga manapun. Saya cuma mau mintanya sama Allah. Kalau saya dikasih kesulitan ini, pasti Allah kasih solusi, betul nggak? Saya yakin aja itu, modalnya cuma yakin itu. Kemudian Juli saya masuk lagi. Kemudian November, ibu saya kena COVID dan kembali tutup. Karena saya punya cabang di Bengkulu, ibu saya tinggal di sana. Kembali tutup. Ibu saya kena COVID 2 bulan, teman-teman, itu udah kayak mau meninggal karena memang kebutuhan dia terhadap
gas itu banyak banget. Bisa berapa? Kalau ini bisa. Cek dulu. Karena pemerintah mau tadi ke sini kan. Dari Jambi dulu tuh. Kali sudah. Nah, cuma taruh di detik dari kebun. Harganya murah. Kurang ya? Nah, berapa kurangnya? 3.000 ya. 3.000. Tambah lagi dikit. 100. Nah, ini juga lah. Di sebelah untuk orang sebelah mungkin 28.000 kilo, kawan 30.000. Kalau akan tuh Awak kan tidak lah, hubung kita kenal lama dari kecil bang. Kalau dengan orang kan 25, adik kita kenal dari kecil 30 kamu. Lumayan lebih dengan orang, lebih dengan kawan. Orang Nah, jadi awak kau tolong menolong, ada pada tolong menodong ada elok. Elok tolong menolong. Jadi awak minta tolong kamu beli lawan apa kilo. kita kurang dulu. Apa pun ilo di kamu lagi nih bang. Kalau enggak 30.000 ganti buku tuh ganti dari ganti 28. 28. Ayo berbos mana? Sakit deh. Pak, mau beli rumah, kalau mau beli banyak per 10-nya harganya murah. Tapi kalau per 5-nya harganya 9.000. Banyak ngambilnya 10 kilo, bisa harganya lebih tinggi lagi 8,5 biar membelinya berminat lagi ya kan. Kalau harganya lebih berbeda per 5 dengan per 10. Bang, sekarang saya lagi tidak berdekat bicara. Boleh kalau dagangan, coba tanya pasaran yang lain. Berapa harga kamu sekarang? Bulan 5.000 Saya menolak, berapa yang jual harganya lebih murah lagi? Apa bisa lebih kurang lagi? Bisa kita kurang asal lupa harganya. Kalau ngambilnya Apa kualitasnya gimana? kalau tambahnya ya, karena kita tidak mau merugikan pembeli, maka kualitasnya kasihan. Udah jadi beli harganya tinggi. Beliau lahir 19 Maret 1980 di Morogoro. Khusus pertanian di Universitas Morogoro. Iya. Gimana? Teknologi, penghargaan dan prestasinya dan penyuluhan teladan Kabupaten Timur Barat. Di dalam rumah tangga itu, sesekali cerita, ada sebuah kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa tidak adakan. Pertama ada kebutuhan ekonomi dapur, bukan dapur dong. Jadi rata-rata kebutuhan dapur rumah tangga itu paling kecil 50.000 rupiah. Ya. Jadi di sini saya tampilkan, ini adalah kegiatan saya di KWT saya di kelompok tani. Kebetulan saya bekerja sebagai punya pertanian di dusun Karaapung, Kecamatan Batu Tiga Ulu. Siapa yang sudah pernah ke Batu Tiga Ulu? Rantau Pandan ke sana, Sungai Telang, tahu ya? Iya. 21 hari mereka sudah bisa dipanen. Jadi kalau bisa sebagai petani pemula bergeraklah di tanaman semusim atau tanaman muda. Itu saran saya ya. Karena pertama pengolahan lebih murah. Pada tanaman sayuran, buah-buahan, obat-obatan dan bunga kita hanya perlu fokus pada media tanam. Pada media tanam yaitu nanti ada sekam, pupuk kandang dan tanah. Itu adalah dasar dari media tanam. Kelembagaan kita bisa mendapati banyak fasilitas. Nah, misal dalam kelompok tani nanti rekan-rekan bisa dibantu dalam bentuk benih, ya, benih, alat sintannya, alat mesin pertaniannya, itu bisa. Lalu dengan pada saat pemasaran, seperti tadi saya lihat rekan-rekan jualan ya, kan suka-suka ya harganya, yang beli pun suka-suka nawarnya gitu kan, bilang 5.000, 3.000 aja deh, 2.000 aja deh gitu kan. Jadi kalau kita sudah dalam bentuk kelembagaan, kita bisa maintain harganya, kita bisa manage harganya. Contoh yang saya di Bungo kerjakan adalah para peternak ayam kampung di Bungo. Ya, peternak ayam kampung di Bungo, itu dulu mereka kalau jual ternak ayamnya ke pasar, dibeli sama pembelinya tuh suka-sukanya di pasar tuh. Jadi akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas peternak ayam. Tunggal, ganda, 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 tunggal, tunggal. Keren banget. Ganda, ganda, tunggal. Nama Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan Yang adil. dan yang adil dan beradab. Oh ya, coba
kita Bapak 1 sampai 5. Pancasila. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan. 5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. 40 cm. Iya, 40 cm 30 cm. Kan berarti Bu. Iya, dekat, enggak jauh. Itu enggak masalah. Enggak masalah. Karena kita dalam jagung manis itu 1 biji 1 lubang. Dan dia akan menghasilkan 2 kompor. Tidak mempengaruhi abu-abu, tidak mempengaruhi tanahnya. Enggak, kapur pertanian itu tidak mempengaruhi nutrisi apapun yang ada di tanah. Malah dia istilah ini, tanah yang masam akan menjadi cukup basah untuk sesuai bagi tanaman itu sendiri. Karena tanah yang masam tadi Pak, dia tidak akan bisa membiarkan tanaman menyerap unsur hara. Gitu. Tanaman kita jadi sakit. Mau diobatin, mau dikasih pupuk bagus sekalipun, kalau tanahnya masih masam, nggak bakalan bisa. Kita taburkan pupuk kandang dan pemberian dolomit. Efeknya ke tanah, fungsinya adalah sebagai melepaskan unsur yang ada di tanah supaya bisa diserap sama tanaman. Menyuntikkan telurnya sebenarnya di cabai itu. Telurnya disuntikkan di cabai, pas telurnya menetas itu menjadi ulat. Itulah yang makan yang rusak cabai di katanya. Nah itu. Lalu kalau untuk nanti keriting, nah itu balik ke pH tanah tadi. Nah, kenapa cabainya keriting? Karena tanahnya belum dinetralisir. pH tanah yang tinggi akan menyebabkan cabai keriting, cabainya kerdil, gitu. Dan itu menular ke tanaman yang lain, tanaman cabai sekitarnya. Tabur pupuk anak, tabur pupuk tanah itu salah. Nggak salah. Harus nunggu 1 hari 2 hari dulu. Enggak, kalau sekalian sempat salapan, kemarin nggak apa-apa. Cuma nanti menanamnya ya, menanamnya nanti setelah 2-3 hari kita tabur, baru ditanam. Iya, gitu. Jadi kalau masalah naburnya serempak pupuk kandang sama pupuk tanian silakan, nggak masalah. Jadi fungsi tabur tanian apa tadi? Supaya pH tanahnya bagus. 3,5 sampai 4 tahun. Nah, ketika sawit sudah berbuah pasir ya, nah mulai buah pasir itu nggak bisa lagi kita simpi tanaman lain. Namun bisa kita ganti dengan tempat pengelolaan pengembalian ternak. Nah, itu akan menguntungkan ketersediaan pupuk kandang di lahan dan pakan untuk ternak sapi kita. Jadi kita nggak ada biaya buat apa ya, penyangan, rumah, ronda, pupuk segala macam nggak ada. Jadi tekniknya itu. Dan apa media yang digunakan tadi, kenapa bisa segitu? Nah, itu saya bilang tadi, kita harus kenali dulu komoditi yang akan kita budidayakan. Seperti saya jagung manis kemarin ya. Pertama saya harus pilih benih yang bagus. Kalau Pak menanam bunga nih di rumah ada, ibu-ibunya nanam bunga, silakan berikan air cucian beras yang dan buang, itu subur dan bunganya. Bunga apa aja? Lalu misalnya ada apa? Rangka telur apa namanya? Cangkang telur, boleh ditaruh itunya di bagnya. Itu air cucian ikan banyak banget. Seandainya ada kena penyakit tanamnya juga pakai irisan air bawang merah itu direndam, bisa disemprotin, hilang tuh namanya ulatnya. Semuanya organik. Nah, semuanya organik itu tadi tahapannya. Pertama, perhatikan cara pengolahan bahannya, ketersediaan media tanamnya menggunakan pupuk kandang, campur pertanian. Lalu kita bantu dengan menggunakan nutrisi yang kita buat sendiri. Nutrisi paling simpel itu sebenarnya telur. Untuk tanaman itu telur. Paling bagus telur bebek. Dapat 2 dia. Dapat 2 kali. Semangat ya. Kelompok 3 Bapak Indra, Bapak Jeffrey, Bapak Haryanto, Bapak Supriyadi, Bapak Supriyadi. Udah lengkap? Oke. Memanfaatkan barang limbah. Kalau kita menggunakan media semai yang kita beli itu kan mahal. Jadi sebagai petani pemula kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita yang murah meriah. Baik, silakan nomor 1 dibagikan dan disiapkan. Ini adalah dasar dari media tanam. Baik, silakan media tanamnya diisikan ke atas karpet telurnya. Silakan diisi ke dalam karpet.
karpetnya. Yuk kita lihat mana yang jago cepetan. Ayo semangat. Menyemai bawang juga bisa. Kalau bawang tidak perlu pakai tanah, cukup diletakkan, dipotong bagian umbi atasnya, diletakkan di antara sela-sela karpet telur tadi untuk penyemaian bawang merah. Baik. Oke, telur 1 butir yang dikocok sampai busa, ditambahkan es gurita, langsung diaplikasikan, langsung disemprot. Iya, langsung disemprot. Ini khusus untuk tanaman buah-buahan. Ya, buah-buahan kayak sawo, mangga, duku, jambu. Pokoknya jenis tanaman yang lama tidak berbuah. Selama 3 jam menggunakan ditambahkan irisan bawang merah, fungsinya sebagai fungisida dan zat perangsang akar. Ya, tanaman yang kita semai itu cepat keluar akarnya tadi. Itu berapa hari itu, Bu? Kalau cabai merah cukup 3 sampai 5 hari sudah Sudah gelap, jadi toge kayak gitu. udah kecambah dia. Boleh diputar. Harus diginiin aja. Kenapa? Karena dia benar dia bergas karena proses fermentasi. Kalau Bapak tutup rapat, ketika Bapak buka dia meletus. 10 liter air. Satu cap itu 15 liter. Kayak ini kan misalnya ada tanaman sawo nggak pernah berbuah, silakan siramkan ke akarnya, tapi setelah dicampur air. Nah itu fungsinya bedanya dengan yang saya sampai tadi kan cuma telur aja. 10 mili ini bisa untuk 5 liter air sampai ember ini. Untuk peternakan itu kalau dikasih umpan misalnya bapak beternak ayam, dikasih teteteskan ke air minumnya, kotorannya nggak bau, nggak banyak lalatnya, jadi kotoran itu kering. Nah itu fungsinya empat itu. Enggak, yang warna coklat kalau untuk peternakan. Coklat warnanya. Kalau pertanian yang warna kuning. Ingat jangan sampai ketukar. Ya karena kalau ketukar kan nggak optimal ya fungsinya nantinya ya. Gitu. Sudah bisa kita pakai. Kayak kita bikin pupuk yang ini ya, itu campurannya pupuk kandang, sekam, atau ditambah jerami, atau ditambah daun-daunan. Terus satu lagi yang mau saya sampaikan, kawan-kawan harus ingat ketika kawan-kawan membuat pupuk, kawan-kawan harus tahu nih pupuk kawan-kawan buat apa. Kalau kawan-kawan buat pupuknya untuk tanaman sayuran, maka bahan yang diambil itu adalah daun-daunan. Ingat, kalau itu yang mau dipupuk adalah tanaman sayuran, maka yang diambil adalah bahan komposnya dari daun-daunan. Nah, begitu juga kalau kawan-kawan membudidayakan tanaman buah-buahan, maka yang diambil untuk pupuknya itu bahan dasarnya adalah buah-buahan busuk itu. Karena hormonalnya itu yang diambil dari apa yang mau kita manfaatkan. Itu ditaburin nih, Bu. Ditaburin. Pakai ini jari ini. Pakai Ujung jari. Ya, pakai ujung jari ya. Jadi tidak terlalu kerap. Campur benihnya sama pasir pas menabur, jadi dia tidak akan terlalu rapat. Begitu juga ketika kita menyemai bayam. Nah, jangan terlalu rapat, Pak ya. Jangan terlalu. Iya.